Penggalan video sebelumnya merupakan musyawarah pertama kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah. Abu Bakar menjadi khalifah pertama melalui hasil musyawarah dalam suatu pertemuan yang berlangsung pada hari kedua setelah Nabi wafat, sebelum jenazah beliau dimakamkan. Musyawarah itu dilakukan di Saqifah Bani Sa'idah. Itu merupakan peristiwa musyawarah yang pertama kali dilakukan setelah Nabi wafat dan sebelum Abu Bakar memegang tampuk kepemimpinan. Musyawarah itu berlangsung panas, namun hati mereka senantiasa dalam suasana yang dingin. Baik kaum Ansor dan kaum Muhajirin saling mengajukan argumennya masing-masing, sampai akhirnya ada kesepakatan bahwa Abu Bakar yang menjadi pengganti Nabi. Peristiwa musyawarah yang dialami pertama kali setelah wafatnya Rasul ini menggambarkan suatu bentuk musyawarah pada awal perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebebasan untuk mengemukakan pendapat telah diberikan seluas-luasnya dalam pertemuan itu. Musyawarah ini berhasil menyelesaikan krisis yang sedang dialami umat saat itu, yaitu tidak adanya pemimpin setelah Nabi wafat. Abu Bakar pada masa kepemimpinannya memiliki inisiatif dalam bermusyawarah. Adalah sifat dan kepribadiannya dalam memutuskan suatu perkara. Bila tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka beliau akan mengumpulkan tokoh-tokoh sahabat yang terbaik untuk diajak bermusyawarah. Pemerintahan Abu Bakar telah menunjukkan kesediaannya untuk bermusyawarah. Dalam sidang musyawarah pada masa Khalifah Abu Bakar, pada dasarnya diikuti oleh partisipan baik dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Peserta sidang umumnya merupakan sahabat besar di masa Rasulullah. Berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh Abu Bakar semuanya dibawa ke sidang musyawarah, mulai dari politik, keagamaan, pertahanan, dan keamanan negara. Khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq adalah Umar bin Khattab. Ditetapkannya Umar menjadi khalifah pengganti Abu Bakar merupakan suatu perjanjian hasil dari musyawarah, yang artinya Umar adalah satu-satunya calon khalifah pengganti Abu Bakar yang telah disepakati melalui hasil musyawarah. Abu Bakar sendiri yang mengumumkan calon penggantinya itu kepada para umat. Artinya, Umar diangkat sebagai hasil musyawarah. Ini merupakan contoh komitmen terhadap syura. Dalam menjadi khalifah, Umar meneruskan semangat musyawarah. Umar membangun dasar-dasar yang telah diletakkan Abu Bakar, diperkuat dan menjadi suatu institusi. Umar memberi kesempatan dan hak yang lebih luas kepada umat untuk berpartisipasi dalam urusan kepemerintahan. Umar membentuk lembaga musyawarah dalam pemerintahannya. Pada masa Umar, aktivitas musyawarah jadi lebih meningkat karena semakin banyak permasalahan yang diperbincangkan. Dalam berkuasa, Umar berupaya menjunjung tinggi nilai musyawarah. Dalam membuat peraturan baru, Umar mendasarkannya pada hasil musyawarah. Umar banyak melakukan musyawarah dalam menjalankan pemerintahannya. Umar bahkan mengatakan tidak ada kebaikan dalam suatu urusan yang diputuskan tanpa musyawarah dan juga tidak ada khalifah tanpa musyawarah. Artinya, suatu kekhalifahan atau pemerintahan dianggap kurang tepat atau kurang sah bila tidak ada musyawarah di dalamnya. Pada masa Umar, terdapat majelis syura. Lembaga ini terdiri dari sidang umum, sidang khusus, dan sidang terbatas. Sidang umum seperti pertemuan di musim haji, pertemuan khalayak di umum di kota Madinah. Pertemuan ini digunakan khalifah untuk menyampaikan masalah yang perlu dimusyawarahkan. Sidang khusus dilaksanakan dengan anggota tetap majelis, diadakan pada waktu tertentu atau setelah sidang umum. Umar memerlukan pendapat ahlul halli wal aqdi bila ada masalah yang belum selesai diputuskan di sidang umum. Sidang terbatas dilakukan dengan jumlah anggota yang terbatas. Umar menjadi tokoh yang terkenal dalam penggunaan ra'yu dalam bidang hukum. Umar juga dalam mengangkat pejabat seperti gubernur melalui mekanisme musyawarah dan persetujuan para sahabat. Umar juga dalam mengambil keputusan mempunyai beberapa variasi. Ada kalanya suara bulat, ada kala berdasarkan suara mayoritas. Hal ini sebagaimana yang sering disampaikannya, yang sedikit hendaklah mengikuti yang banyak. Pemilihan Utsman sebagai khalifah dilakukan oleh tim pemilih. Pelaksanaannya berlangsung baik di rumah Abdurrahman bin Auf. Ketika Umar hendak wafat, Ahlul Syura berkumpul di rumah Miswar bin Makhramah untuk membahas pengganti khalifah. Di pertemuan itu belum ada hasil, dan malahan ada persaingan antara Bani Umayyah dan Bani Hashim. Mereka masing-masing mencalonkan Utsman dan Ali. Sebagai ketua pemilihan, Abdurrahman bin Auf tidak hanya mengandalkan sidang resmi, tetapi juga berkeliling menemui tokoh-tokoh di luar majelis, panglima, dan cendekiawan. Hasilnya, musyawarah memperlihatkan Utsman lebih cenderung dipilih oleh mayoritas umat. Di hari musyawarah berikutnya, perdebatan antara pendukung Utsman dan Ali semakin sengit. Ini menunjukkan bahwa di dalam musyawarah diperbolehkan adanya kebebasan berpendapat. Ketika ditanya, Ali terlihat enggan untuk berjanji akan bertindak sesuai Kitabullah dan Sunnah dan kedua khalifah sebelumnya. Ia seraya berkata, "Saya berharap demikian. Saya akan berbuat sesuai dengan ilmu dan kemampuan saya yang terbaik." Sebaliknya, Utsman dengan lantang mengatakan, "Iya, saya laksanakan."
Ini membuat Abdurrahman bin Auf yakin dan segera membaiatnya. Musyawarah untuk menentukan khalifah ini terlihat lebih baik dari sebelumnya, meski ada pihak yang tidak puas. Dari segi suara, Utsman memperoleh 3 suara, sementara Ali 2 suara. Utsman menjadi penerus dan pemelihara konsep pelaksanaan musyawarah terhadap berbagai masalah yang dihadapi. Namun, karena terjadi banyak peristiwa yang menyebabkan gelombang perpindahan penduduk ke Irak dan Mesir, termasuk para sahabat, dan Utsman memberi izin, banyak ahlu syura meninggalkan pusat pemerintahan dan berkurang jumlahnya. Anggota majelis permusyawaratan jadi kecil dan terbatas, terdiri dari orang-orang yang pro terhadap pemerintahan saja, yaitu keluarga Bani Umayyah. Ini menyebabkan situasi yang tak menguntungkan bagi khalifah pribadi dan juga pejabat-pejabat. Kebijaksanaan khalifah tak lagi menimbulkan ketenangan dan keresahan umat di berbagai daerah. Di paruh kedua pemerintahannya, serombongan kaum muslimin menghadap ke Utsman dan menyatakan ketidakpuasannya. Utsman mengumpulkan anggota sidang majelis untuk bermusyawarah, perbaikan keadaan dan situasi serta meredakan kerusuhan yang terjadi. Utsman lebih banyak bermusyawarah dengan orang dekat dan kepercayaannya. Sahabat yang oposan dan berbeda pendapat dengannya tak diikut sertakan. Marwan bin Hakam, sahabat pendampingnya, senantiasa berupaya mencegah orang lain untuk berhubungan dengan khalifah. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan musyawarah di masa Utsman bin Affan menurun, baik secara kuantitas maupun kualitas. Dan Khalifah Ali berbeda dengan pemilihan khalifah-khalifah sebelumnya, tetapi masih sesuai dengan prinsip-prinsip musyawarah. Meski pemilihan ini dilaksanakan dengan musyawarah, tetapi majelis syura yang telah berkembang dan terlembaga di masa Umar tak lagi berfungsi sebagaimana seharusnya. Itulah yang menjadi perbedaan dengan musyawarah pemilihan khalifah sebelumnya. Dari segi pembayatan, persamaannya adalah setiap calon khalifah terpilih mendapat baiat oleh sebagian besar penduduk di sekitar Masjid Nabawi dan Madinah, tanpa ada yang mengingkari. Ali dibaiat oleh sebagian besar penduduk Madinah, termasuk sebagian sahabat Muhajirin dan Ansor, namun beberapa sahabat enggan membaiatnya. Gambaran akhir dari Al-Khulafaur Rasyidin adalah semangat musyawarah masih terlihat, meski pelaksanaannya diwarnai kekurangan. Kekurangan dalam hal kebebasan dan kemerdekaan pendapat, dan gairah untuk bermusyawarah dari para sahabat juga telah berkurang. Ali memerintah negara dalam keadaan tidak stabil, sehingga Ali terlihat tak bisa berbuat banyak untuk membenahi pemerintahan. Ali jarang melakukan konsultasi dan musyawarah dengan sahabat-sahabat untuk urusan pemerintahan dan juga keagamaan. Meski masih ada juga yang datang untuk memberi nasihat, tapi tak lagi dihiraukan pendapat-pendapatnya. Sikap Ali membuat ketidaksuksesannya dalam menjalankan roda pemerintahan, bahkan bisa disebut gagal dalam upaya mempersatukan umat muslim saat itu. Sifat dan sikap Ali jauh berbeda dengan khalifah sebelumnya, terutama Umar. Musyawarah di awal pemerintahan Ali terlihat masih ada semangat untuk kebersamaan, akan tetapi praktik ini tak banyak diungkap oleh para sejarawan. Musyawarah yang dilakukan Ali tak relevan dengan masalah pembangunan dan kenegaraan serta keislaman. Hal ini karena Ali bisa dikatakan tak pernah merasakan ketentraman di masa pemerintahannya. Hampir seluruh pikirannya, tenaga, dan waktunya dihabis untuk menghadapi pergolakan dan kekacauan kondisi kota. Ali merasa dia adalah yang paling berhak untuk menjadi khalifah, merasa tahu setiap masalah, hingga tak mau menghargai pendapat sahabat yang ada. Ini menyebabkan Ali dijauhi para sahabatnya. Ali sangat kurang dalam melakukan musyawarah. Para sahabat juga tak lagi memiliki kebebasan dan kemerdekaan dalam berpendapat. Pendapat sahabat kurang dihargai, mereka tak lagi didengar dan diundang untuk bermusyawarah. Pada awalnya, meski ia diakui dan dibaiat penduduk, tetapi keluarga Utsman dan utamanya Muawiyah di Syria tak mengakuinya. Frekuensi musyawarah di masa Ali sangat rendah. Potensi untuk berkembangnya musyawarah lebih baik lagi tak terjadi di era Khalifah Ali.